Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila dari masa ke masa. Tahukah kalian, Pancasila telah mengalami perjalanan sejarah yang dinamis, diwarnai oleh berbagai interpretasi, implementasi, dan tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kontelasi politik serta sosial budaya di Indonesia. Materi ini akan mengupas tuntas evolusi pemahaman dan pengamalan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, dari masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Oke, sekarang kita masuk ke masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, Pancasila menjadi landasan semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi berbagai ancaman disintegrasi bangsa, seperti agresi militer Belanda dan pemberontakan di berbagai daerah. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terstruktur dalam sistem ketatanegaraan. Adapun peristiwa penting pada masa awal kemerdekaan, yaitu yang pertama pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Upayanya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, disingkat DI atau TII, pada 1949 sampai 1962. Upayanya untuk mendirikan negara Islam dengan menggantikan Pancasila dengan syariat Islam. Yang ketiga, ada perubahan sistem pemerintah. Tujuannya yaitu Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintah dari presidensial menjadi parlementer dan kembali lagi ke presidensial yang mempengaruhi implementasi Pancasila dalam praktik ketatanegaraan. Yang kedua, masa Orde Lama pada 1959 sampai 1966. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengembangkan konsep NASKOM, nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai upaya mempersatukan berbagai ideologi. Interpretasi Pancasila menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap pengaruh ideologi lain. Adapun peristiwa penting pada masa Orde Lama, yaitu yang pertama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tujuannya yaitu pembubaran konstituante dan kembali ke UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, konsep NASKOM. Upayanya untuk menyatukan kekuatan politik berdasarkan nasionalisme, agama, dan komunisme, namun justru memperdalam polarisasi ideologi. Selanjutnya masa Orde Baru pada 1966 sampai 1998. Pada masa ini, Pancasila diartikan dan diimplementasikan secara terpusat dan kaku oleh pemerintah. Pancasila ditetapkan sebagai asas tunggal, mewajibkan semua organisasi politik dan kemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Interpretasi Pancasila didominasi oleh pemerintah melalui program P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, yang bertujuan menekankan nilai-nilai Pancasila secara seragam. Meskipun stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas dengan legitimasi Pancasila, kebebasan berpendapat dan berorganisasi dibatasi. Adapun peristiwa penting pada masa Orde Baru yaitu Super Semar pada tahun 1966. Yang bertujuan melakukan peralihan kekuasaan ke Soeharto. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1985 agar semua organisasi politik dan kemasyarakatan wajib berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, pelaksanaan program P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diindoktrinasi Pancasila melalui pendidikan dan penataran. Yang keempat yaitu krisis ekonomi dan reformasi 1998, tuntutan perubahan yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Yang keempat, masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini Pancasila kembali dimaknai secara lebih terbuka dan demokratis. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi dijamin. Pancasila menjadi landasan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun peristiwa pada masa reformasi yaitu
Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai 2002 yang memperkuat sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila tidak diubah. Yang kedua adalah penetapan hari lahir Pancasila pada 1 Juni sejak 2016 sebagai upaya memperkuat pemahaman dan penghayatan Pancasila. Dan yang ketiga, tantangan kontemporer. Radikalisme, terorisme, korupsi, intoleransi, dan polarisasi masyarakat menjadi ujian bagi implementasi nilai-nilai Pancasila. Itu tadi sejarah perjalanan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila terbukti memiliki fleksibilitas dan daya tahan sebagai ideologi bangsa. Meskipun interpretasi dan implementasinya mengalami pasang surut sesuai dengan konteks politik dan sosial yang berbeda-beda, nilai-nilai fundamental Pancasila tetap relevan dan menjadi panduan dalam kehidupan bangsa dan bernegara.